kembali lagi bertemu dengan Cici di Sekolah Minggu Online. Nah, adik-adik seperti biasa nih, Cici mau tanya kabar kalian. Kabar kalian gimana? Bagus. Cici juga percaya kabar kita semua pasti sehat dan luar biasa. Nah, sekarang kita masih dalam suasana Natal nih. Kita jadi harus semangat ya dan tetap bersuka cita. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Hatiku Penuh Dengan Nyanyian. Kita harus selalu bernyanyi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita dengan semangat ya. Kita duduk dengan tenang, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Ikuti Cici ya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan. Kami masih tetap semangat dan bersuka cita. Berkati kami dari awal sampai akhir ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita mau menyanyikan lagu Hari Natal Sungguh Senang. Mari kita bergembira.
kita akan menyanyikan lagu Feliz Navidad. Kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, dan ada di hidupku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Koko Andre di Sekolah Minggu Online. Nah, Koko Andre mau tanya, gimana kabar adik-adik di rumah? Semoga sehat selalu dan bersukacita. Nah, Koko Andre mau bertanya lagi. Minggu lalu kita mendengarkan cerita tentang apa ya? Ya benar, ada cerita tentang boneka Emma dan Conto Yarni. Nah, di situ Emma sedang bersedih karena Kapik sebananas. Ups, maksudnya COVID-19. Tapi
Tapi akhirnya si Emma bersukacita karena Tuhan Yesus lahir untuk Emma dan juga untuk adik-adik yang ada di rumah. Maka dari itu kita harus bersukacita ya. Adik, ada yang sedang menangis. Kira-kira siapa ya? Loh, Meme? Kenapa Meme menangis? Koko, Mama bilang kita nggak jadi ke Danau Toba. Tahun baru ini kita di rumah aja. Meme kok mau ke Danau Toba. Mama udah janji kalau Meme makan sayur dan tidak nakal, Meme dibawa ke Danau Toba. Tapi nggak jadi, Koko. Semua gara-gara virus corona. Oh, jadi Meme sedih dan menangis karena Meme tidak jadi ke Danau Toba. Iya, Koko. Nah, Meme jangan sedih lagi ya. Koko pun tidak jadi jalan-jalan loh. Oh ya? Padahal Koko sudah beli tiket pesawat. Hah? Tapi karena virus corona, Koko akhirnya tidak jadi ke jalan-jalan. Tapi Koko tidak sedih loh dan tidak menangis. Koko kan udah besar, tak boleh nangis loh, malu. Bukan karena Koko sudah besar. Tapi kalau kita sedang sedih, kita tetap boleh menangis. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita, ketika kita sedang sedih, kita tetap boleh menangis. Tapi kita tidak boleh terus-terusan menangis. Karena apa? Karena kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita dan Dia akan memberikan kita sukacita. Nggak bisa sukacita nih kalau di rumah terus. Kalau ke Danau Toba, pasti bisa sukacita dan lebih seru. Meme, walaupun kita tetap berada di rumah dan Meme tetap berada di rumah juga, kita harus tetap bersyukur loh. Nah, ingat Meme, di luar sana ada loh orang-orang yang tidak punya rumah. Hah? Masa sih? Siapa yang nggak punya rumah? Nah, Meme, coba Meme perhatikan di lampu merah. Kadang-kadang di sana kita seringkali melihat anak-anak kecil yang sedang meminta uang. Bahkan orang-orang dewasa pun juga meminta uang. Nah, ada Meme tahu nggak? Mereka-mereka yang meminta uang itu tidak punya rumah loh. Iya, mereka tidak punya tempat tinggal untuk mereka tidur. Kadangkala kalau malam mereka tidur di pinggiran jalan atau di depan rumah-rumah orang, seperti itu. Nah, Meme tahu nggak? Kalau Tuhan Yesus waktu dia lahir, dia juga tidak punya rumah loh. Iya, Meme ingat. Yesus lahirnya kan di kandang domba. Ih, jorok. Iya Meme, padahal Yesus itu adalah Tuhan dan Raja kita. Tapi dia mau lahir di sebuah kandang domba. Harusnya lahir di istana dong, iya kan? Iya, kenapa ya kok Yesus lahirnya kok di kandang domba? Nah, Meme, ingat nggak orang yang pertama kali datang menyembah Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus lahir di kandang domba? Ayo siapa? Meme ingat ada orang Majus, Ya. lalu ada
para gembala. Iya bener, Meme pinter. Nah, Koko mau tanya lagi sama Meme. Kalau misalnya Tuhan Yesus lahir di istana, kira-kira para gembala bisa datang melihat Yesus tidak? Para gembala kan orang miskin ya. Orang miskin gak bisa masuk istana. Kayaknya gak bisa deh Koko. Iya Meme, para gembala tentu tidak bisa melihat Tuhan Yesus lahir di istana. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Apa itu tidak berpendidikan kok? Nah, kau mau kasih tahu, tidak berpendidikan itu adalah maksudnya dia tidak bersekolah atau tidak sama sekali tidak pernah bersekolah. Karena apa? Karena mungkin orang tua mereka tidak punya uang atau orang tua mereka miskin. Seperti itu. Nah, sama seperti orang-orang yang tadi Koko cerita, orang-orang yang di lampu merah itu loh, anak-anak yang meminta uang, sama seperti mereka. Mereka tidak punya rumah, mereka tidak punya tempat tinggal seperti itu. Nah, tetapi justru berita tentang kelahiran Tuhan Yesus pertama kali disampaikan kepada para gembala. Para gembala adalah orang-orang yang tidak dianggap atau tidak berguna atau tidak penting seperti itu. Nah, kelahiran Tuhan Yesus di kandang domba merupakan berita sukacita yang teramat besar untuk para gembala dan juga untuk Meme dan juga untuk Koko dan juga untuk adik-adik yang ada di rumah seperti itu. Lalu ini menunjukkan bahwa Allah peduli dengan mereka, peduli dengan para gembala dan juga peduli dengan Meme. Sehingga apa? Sehingga berita sukacita itu disampaikan kepada mereka. Nah, Meme, Natal selalu berbicara tentang sukacita karena Natal adalah bentuk kepedulian Allah kepada umat manusia. Nah, seperti yang ada di ayat firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Bukan hanya untuk Tuhan Yesus lahir, bukan hanya untuk orang-orang kaya aja loh. Nah, Tuhan Yesus lahir untuk orang-orang miskin, untuk Meme juga. Iya. Nah, jadi sukacita yang dialami oleh para gembala, biarlah itu juga menjadi sukacita untuk kita juga dan juga untuk Meme. Karena kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia telah memberikan sukacita yang besar kepada mereka yang mau datang untuk melihat Tuhan Yesus di palungan. Nah, Meme, apakah Meme masih sedih? Enggak. Nah, kalau tidak, ya, jadi Meme harus bersukacita seperti itu ya. Nah, saat ini memang Meme tidak bisa kemana-mana. Karena apa? Karena COVID-19. Tapi Meme tetap harus bersyukur karena Meme masih memiliki rumah untuk tempat tinggal. Dan juga Meme masih bisa berkumpul dengan keluarga Meme, berkumpul dengan papa mama. Banyak loh anak-anak di luar sana tidak memiliki rumah. Seperti yang tadi Koko bilang. Mereka tidak punya tempat tinggal, mereka tidak bisa tidur nyenyak. Nah, Meme masih bisa tidur nyenyak kan? Iya. Iya, jadi mereka yang terpinggirkan dan tidak ada yang peduli dengan mereka, pasti kita melihat sangat sedih dengan keadaan mereka seperti itu. Jadi
Sama seperti Yesus mau peduli dengan mereka dengan lahir di kandang domba, bukan di istana yang besar. Iya Koko, Meme tidak sedih lagi karena Yesus mau lahir di dunia untuk membawa sukacita bagi Meme dan kita semua. Terima kasih. Selamat tahun baru Koko. Oke, selamat tahun baru, selamat Bye-bye, Natal Koko. juga Meme. Selamat Natal. Bye-bye Oke, Koko. bye-bye. Nah, adik-adik, kita udah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kali ini Koko Andre mau mengajak adik-adik untuk membuka Alkitab yang terdapat di Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Koko ulangi ya. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Nah, Koko ngajak adik-adik kita baca sama-sama ya. Kalau sudah ketemu, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mau memberikan Yesus untuk adik-adik yang ada di rumah. Jadi, adik-adik yang ada di rumah jangan bersedih lagi ya, harus tetap bersukacita. Oke? Oke. Nah, kalau gitu mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang Tuhan berikan kepada kami untuk membawa sukacita, sehingga kami boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut Natal. Sekiranya kelahiran Tuhan Yesus membawa sukacita bagi kami. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, bye-bye adik-adik. Sampai ketemu lagi.